Allah. Apa nih dokter ya? Coba. Bare, mau berangkat nggak? Kembali dandan, telur, apa lagi yang kurang ya? كثيرا
ظننت إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustafa, Bapak Haji Mustafa. Beliau adalah juara Qori internasional. Ahmad Syahdu suaranya, terima kasih Pak. Lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Kita lanjutkan sepatah dua patah kata dari gubernur kita ini dari Bengkulu. Monggo Bapak Rohidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Tentu yang sama-sama kita banggakan, pengurus berserta seluruh anggota Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia. Artinya para dekan, dosen, staf karyawan dan adik-adik para mahasiswa. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus besar PDHI. Mas Munawaroh, sehat ya? Matur nuwun, matur sembah nuwun. Betul Pak Ketua kita ini. Sangat mendukung sekali PDHI ini. Para ketua cabang PDHI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, khusus dari Bengkulu, dalam kesempatan ini saya hadir bersama kolega kita. Ini Ketua PDHI Bengkulu, kemudian lansia, ada beberapa, tapi sehat-sehat. Ada Pak Daryanto, Bu Endang, Pak Irianto, dan ada beberapa dokter hewan yang masih aktif bersama saya di jajaran pemerintah. Yang saya hormati dan saya banggakan juga, serta kita muliakan ini ibu-ibu Perhimpunan Istri PDHI seluruh Indonesia. Organisasi non-governmental, ya. Kemudian lembaga sertifikasi profesi dokter hewan. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta halal bihalal melalui Zoom meeting pagi siang hari ini yang berbahagia. Pertama tentu saya berterima kasih atas nama keluarga besar PDHI Bengkulu diberi kesempatan untuk menyampaikan sapaan singkat dalam kesempatan yang sangat baik. Yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami menyambut baik dan sungguh berbahagia luar biasa mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama tentu kepada pengurus besar PDHI, Mas Munawaroh dan kawan-kawan yang sudah menggagas melaksanakan acara seperti ini
di era pandemi COVID-19, kita melaksanakan acara sawalan nasional keluarga besar PDI. Saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, sawalan dengan menggunakan Zoom meeting seperti ini sebenarnya salah satu dari aplikasi dari new normal. Yang saya lebih senangnya sebenarnya menyebut new normal itu dengan kewajaran baru. Yang selama ini kita nggak anggap wajar ini kalau halal bihalal tidak halal bihalal cuma tampilan audiovisual itu kan nggak wajar kalau selama ini. Tapi dengan era pandemi COVID menjadi wajar dan bahkan punya value tersendiri. Kenapa punya value? Karena pesertanya jauh lebih banyak. Lintas angkatan, lintas generasi, lintas wilayah. Ini luar biasa. Ini sebuah kewajaran baru dari pandemi COVID-19. Di samping memang pemerintah sekarang sedang bagaimana meluncurkan paket kebijakan agar masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk siap, ya, bagaimana melaksanakan adaptasi baru, menerapkan kewajaran-kewajaran baru dengan cuci tangan, dengan pakai masker, dengan bawa hand sanitizer, dengan selalu physical distancing. Itu saya kira sebuah bentuk-bentuk kewajaran baru sebagaimana daring sekarang begitu aktif, ya, untuk dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Ini sekali lagi sesuatu yang baru namun sangat wajar dan punya value. Kemudian yang inti ingin saya sampaikan ini untuk mengingatkan saya sebagai dokter hewan, ya, dan tentu dengan teman-teman sekalian keluarga PDI di Indonesia. Dengan berkembangnya peradaban dunia Indonesia dengan tingkat kemajuan kesejahteraan dan pendapatan dan seterusnya, termasuk menurunnya hubungan daya tahan dan daya tahan. Maka catatannya manusia saya senang sekali dengan beliau ini, gerakan di PDI-nya lincah sekali. Saya melihat eksistensi dokter hewan sekarang akan semakin diperhitungkan. Akan punya nilai strategis yang luar biasa di era sekarang. Kenapa? Tatanan dunia baru, kesejahteraan masyarakat meningkat, income per kapita masyarakat meningkat, sementara daya dukung, daya lampung lingkungan makin turun. Maka profesi dokter hewan pasti akan muncul. Yakin betul saya. Karena mengapa penutup sambutan saya sekalian dalam kesempatan halal bihalal seperti ini? Bahwa profesi dokter hewan itu pertama kan, kita semua tahu, kita punya tanggung jawab untuk menyediakan protein asal hewan yang sehat dan bergizi. Orang kalau makin maju, tingkat kesejahteraannya pasti butuh. Dan itu dokter hewan ada di sini. Kemudian yang kedua, ya, persoalan penanganan, pengendalian, pemberantasan penyakit zoonosis ini pasti akan ada selalu ada. Ya, dengan era sekali lagi ya, kehidupan alam lingkungan yang semakin bukan makin rusak enggak, tapi competitiveness yang makin kuat, maka zoonosisnya akan selalu ada muncul. Jadi bagi dokter hewan menurut saya sekalian, kita sih nggak kaget dengan adanya wabah COVID-19. Apalagi kita ingat bisa dengan lab mikrobiologi kita, yang pasti kita namanya dengan virus, bakteri, cacing, itu sangat familiar. Bagi dokter hewan saya kira bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Bukan juga asing untuk bisa beradaptasi, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa eksis, survive di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Kan nggak akan ada kegalauan bagi dokter hewan. Nah, dokter hewan akan eksis dengan kemampuan pengendalian penyakit zoonosis. Kemudian yang ketiga, peran kita sekalian, karena saya merasakan betul sebagai pimpinan daerah, walaupun dalam yang kecil, saya merasakan betul dokter hewan. Ya, dengan peningkatan pendapatan, dengan kemudian kebaikan kondisi perekonomian, dengan mulai kelangkaan sumber daya, maka profesi dokter hewan penanganan hewan banyak, kemudian fauna langka, ini value-nya akan semakin besar. Nah, menurut saya mungkin bagaimana untuk kementerian akademika, maka kemampuan ini real yang mengarah kepada 3 aspek tadi ini harus dimunculkan. Ya, termasuk pada tataran kebijakan pada level dirjen. Karena sekali lagi saya sebagai dokter hewan yang memimpin teritorial wilayah, saya melihat ketiga aspek ini yang saya kira itu betul-betul kita angkat menjadi lebih baik. Orang melihat, iya, kalau nggak ada dokter hewan ini bahaya nih, nggak bisa berbuat kita. Nah, ini di sini. Jadi jangan dibayangkan dokter hewan itu hanya melakukan terapi pengobatan. Tidak seperti itu.
ya, atau hanya mungkin melakukan kegiatan-kegiatan praktek. Enggak, kebijakan-kebijakan besar yang bisa mewarnai Indonesia, bahkan bisa mewarnai dunia. Artinya kesimpulannya itu Mas Munawar, tanpa dokter hewan, sustainability dunia itu terganggu. Sustainability dunia itu terganggu. Nah ini penting sekali. Yang harus diatur ya dalam bentuk termasuk undang-undang veteriner itu. Jadi di dalam undang-undang veteriner itu ada betul-betul penekanan kepada kebijakan besar yang orang akan tahu, dan orang akan membutuhkan, orang akan memanggil kita dalam tanda petik dokter hewan. Dan profesi sekali lagi tidak bisa dilihat hanya dalam ada pandangan sebelah mata, saya pikir tidak. Karena sekali lagi pengalaman saya sebagai mahasiswa, bagaimana posisi dokter hewan di mata fakultas yang lain ketika kita terjun di masyarakat pun pada sekali lagi eksistensinya sangat besar. Penutup, untuk kami sekali lagi berterima kasih kepada jajaran ya senior kami, dokter hewan dari lansia yang usianya lansia senja ya, begitu tetap produktif, yang tetap sehat mengawal kami memberikan masukan. Kemudian kepada teman-teman di jajaran PBPDAI, terus terang saja sekali lagi saya apresiasi sekali dengan Ketua Umum kita sekarang yang selalu memantau kami dari waktu ke waktu, ya baik kegiatan pemerintahan, kegiatan keteknikan, hewan, saya kira beliau luar biasa. Nah ini semakin besar ketika kolaborasi itu dari Sabang sampai Merauke, ya, itu harus betul-betul menyatu menjadi sebuah kekuatan dokter hewan yang akan bisa mewarnai Indonesia. Sekali lagi selamat Hari Raya, Mas Munawar dan kawan-kawan, ya, kami ucapkan dari Bengkulu. Sewaktu-waktu Mas Munawar pernah datang ke tempat kami, suatu waktu bisa datang lagi dengan rombongan dokter hewan kita untuk bersilaturahmi ke Bumi Rafflesia, untuk melihat yang namanya apa mega raksasa sama ini bunga terbesar di dunia ada di Bengkulu. Kota kelahiran Ibu Fatmawati Soekarno. Ya, sekali lagi demikian. Saya minta maaf kalau ada yang berlepas dalam penyampaian saya karena saya bersedia kepada ada panggilan profesi dalam hal ini ketika berada di dalam lingkungan teman-temanku sekalian. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohidin. Lalu kita lanjutkan sepatah dua patah kata dan ucapannya dari Ketua AFKHI kepada Profesor Dr. Rewansri Hadi Agung Priyono PhD Pafet, Prof. Yoni, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang saya hormati, Dr. Munawaroh, para ketua pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, para ketua cabang PDHI yang saya hormati, Bapak Direktur nih Kesmafet, yang saya hormati, apa kabar Pak Samsul? Tentunya Bapak Ibu sekalian, para senior dari kedokteran hewan, ya profesi dokter hewan maupun dunia pendidikan kedokteran hewan, para sejawat, banyak sekali ini wajah-wajah yang membuat saya kangen bertemu, namun seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, saat ini kita belum bisa saling berjumpa langsung, ya. Tentu saja juga ibu-ibu Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia ini pada saat work from home seperti sekarang tampaknya lebih sibuk dari biasanya karena tuntutan masakan selalu tersedia. Siap ya. Yang ngomong yang digedein bisa nggak? Suaranya sedikit lebih besar, Prof. Oh iya. Kalau yang ngomong mau diekspor gimana? Ye. Silahkan. Sudah terdengar, teman? Sudah. Oke. Ya, mohon maaf. Juga tentunya para kolega, dekan-dekan Fakultas Kedokteran Hewan maupun program studi kedokteran hewan se-Indonesia. Ini kami ada bersebelas ini, Bapak dan Ibu sekalian, dari barat sampai ke timur, persis 11 saat ini. Jadi kalau kita bikin kesebelasan sudah cukup, tapi tidak ada pemain cadangan ya tentunya.
Dari barat ada Siak Kuala, kemudian ke Pulau Jawa langsung itu di Jawa Barat ada 2, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pajajaran. Ya. Kemudian Gajah Mada ya, di Jogja, kemudian Airlangga di Surabaya, dan di Surabaya juga kita punya saudara Universitas Wijaya Kusuma. Ya. Kemudian di Malang ada Universitas Brawijaya. Kita menyeberang ke pulau seberang, Bali, Universitas Udayana, kita punya FKH di situ. Kemudian Sulawesi, saat ini di Universitas Hasanuddin. Kemudian di Kupang, kita punya Universitas Nusa Cendana. Dan di tetangganya Nusa Tenggara Barat, ada sekarang namanya Universitas Pendidikan Mandalika. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah saya sebut semua ya. Maaf kalau ada yang terlewat. Ada 11 Bapak dan Ibu sekalian yang siap untuk mendidik dan menghasilkan sejawat dokter hewan baru mendukung program-program pemerintah pembangunan nasional Indonesia, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu para kolega sejawat sekalian yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya atas nama pribadi maupun dari seluruh Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia, kami haturkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah dan mendapat balasan yang baik. Dan kami juga dari AFKHI ini mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu sekalian atas yang masih bisa baiki dan banyak lah. Bapak dan kalian tentunya seperti yang tadi Pak Gubernur sudah singgung, kita agak aneh juga ini berhalal bihalal tanpa bertemu langsung. Namun ini adalah hikmah besar bagi kita dalam kondisi pandemi ini. Di saksi tentunya kita tertahan berada di rumah. Di sisi lain ternyata tidak menghalangi kita untuk tetap bisa bertemu walaupun dalam media yang seperti ini. Dan tentunya ingin saya sampaikan juga mudah-mudahan kita semua tetap selalu sehat, ya selalu sehat dan selalu sabar dalam kondisi ini ya, karena ini kalau toh dibilang ujian atau cobaan atau halangan, ini semua kita mengalami. Semua orang di dunia ini, tidak hanya saya, tidak hanya Bapak dan Ibu sekalian, siswa kita mengalaminya, orang tuanya juga mengalaminya, Bapak Gubernur, ya, Bapak Presiden bahkan mengalami kesulitan dalam masa sekarang. Sehingga semoga kita banyak bersabar dan berdoa. Semoga Allah mudahkan dan segera hilangkan ya pandemi ini dari kita semua. Nah, sekilas ingin saya sampaikan saja sebagai informasi saja untuk semua apa yang terkait di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sesuatu yang tidak mudah bagi dunia pendidikan pada saat ini karena mahasiswanya saat ini tidak ada di kampus, sudah dipulangkan semua, berada di masing-masing rumah, ya. Dan ini terjadi di semua kedokteran hewan di dunia bahkan, ya. Jadi kita melaksanakan pembelajaran semester ini yang sedang berjalan sampai dengan Agustus itu dilakukan dengan online, ya. Nah, dan tentunya di semester depan juga masih menjadi pertanyaan. Ya, semester depan yang akan berlangsung mulai Agustus atau September sampai dengan Desember atau Januari, ini juga seperti apa kita melakukan proses pendidikan. Ya. Di Indonesia, seperti yang Bapak Ibu tahunya, daerahnya juga berbeda. Secara umum menyiapkan 3 skenario. Skenario pertama bagi mereka yang sudah memungkinkan, ya, berada di daerah yang aman, katakanlah demikian ya, itu boleh dipersilakan melaksanakan proses pembelajaran dengan prosedur new normal seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya. Itu khusus bagi mereka yang memang betul bisa melakukan hal itu. Ya. Kemudian skenario kedua adalah kita mencoba berandai-andai, seandainya setengah semester depan dari bulan Agustus sampai Oktober atau November itu kita lakukan online, kemudian setengahnya lagi sisanya sampai dengan Desember itu bisa dilakukan di kampus tatap muka. Mudah-mudahan sudah selesai pandeminya dan mahasiswa bisa datang lagi ke kampus. Ya. Itu skenario 2, Bapak dan Ibu. Skenario 3, skenario terpesimis atau yang sangat antisipatif.
yaitu kita 1 tahun ini sampai akhir tahun kita lakukan pembelajarannya online, ya, karena barangkali kondisinya belum memungkinkan. Nah, tapi itu semua mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kolega sekalian, kita semua tentu berpikir pendidikan kedokteran hewan ini tentunya pendidikan profesi yang menuntut hands-on, ya, skill, keterampilan. Bagaimana online-nya diterampilan kalau seperti itu, ya. Maka tetap kita mengupayakan, menjadwalkan, ya, pemberian materi hands-on-nya atau clinical skill-nya pada saat yang sudah memungkinkan. Jadi tetap akan diberikan walaupun diutang dulu, kira-kira demikian, ya. Jadi yang penting ini pembelajaran tetap berlangsung karena pemerintah juga menginginkan proses pendidikan tidak berhenti. Nah, mungkin itu sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya sekali lagi atas nama Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia, kami bersebelas mengaturkan sekali lagi selamat Idul Fitri, Dr. Munawaro dan tim, dan juga semua para kolega dokter hewan yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan hikmah dari pandemi ini membawa kita kepada sesuatu yang bisa lebih baik di balik itu, ya. Senantiasa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, ya. Ya, inna ma'al usri yusra, ya. Jadi setiap bersama kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Maka kita berharap semoga kemudahan itu segera datang, kesulitan itu segera pergi, ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Prof. Yoni. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sedikit sepatah dua patah kata ucapannya dari PPPD. Mungkin bisa mewakili karena saya lihat Ibu Tris tidak ada Ibu Tri Isiani. Nah, Oh, itu ada Bu Tris. Oh, enggak. Oh, Bu Tris tuh Bu Tri Isiani ya. Biasa manggilnya Ibu Tris, Bu. Maaf. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur Bengkulu, yang terhormat Bapak Ketua Umum PBPDHI beserta jajarannya, pembina dan penasehat PDHI, Ketua Cabang beserta PDHI, serta anggota PDHI se-Indonesia, yang terhormat Ketua AFKHI Bapak Profesor Sri Hadi Agung Priyono, beserta Bapak Ibu Dekan FKH se-Indonesia, yang terhormat Ketua Paguyuban Lansia FED, yang terhormat Mitra Kerja PDHI, yang terhormat Pembina Penasehat, Ketua, Pengurus Cabang dan Daerah, serta semua anggota Hewan Indonesia, Mitra Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Apa jadi nih, Mas? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi live? Rahmat dan karunia-Nya. Mamiku nggak tahu, Mami kepo. Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia dan Lansia Fair. Di tengah pandemi COVID-19, kita menikmati kebahagiaan berkumpulnya dokter hewan dan istri dokter hewan se-Indonesia. Istri dokter hewan yang ikut pada acara halal bil halal online ini berasal dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ketua Umum PBPDHI, Bapak Dr. Munawaro, inisiasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kami harap dukungan dari Bapak Ketua PBPDHI dan Bapak Ketua Cabang PDHI se-Indonesia. PDHI dapat terbentuk kepengurusan Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia. Dan kami menceritakan
sedikit. Jadi untuk memenuhi persyaratan pengesahan ormas berbadan hukum, nama organisasi Persatuan Istri Dokter singkat PIDI mengalami sedikit perubahan. Jadi berdasarkan kongres luar biasa secara online yang diikuti oleh pengurus daerah dan pengurus cabang se-Indonesia, kami memufakati nama baru dari PIDI, yaitu PIDI Mitra Veteriner Indonesia. Nama ini bermakna bahwa istri dokter hewan adalah mitra atau teman sejawat atau selalu berdampingan dengan dokter hewan Indonesia. Istri dokter hewan diharapkan dapat membantu mensosialisasikan profesi dokter hewan, edukasi food safety, protein asal hewan, penyakit zoonosis, maupun kegiatan sosial yang membawa kemaslahatan untuk anggotanya dan untuk masyarakat luas. Selama masa pandemi COVID ini, ada setidaknya 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh PIDI, Mitra Veteriner Indonesia, baik yang bekerja sama dengan PDHI, Kowani, maupun mandiri, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat, daerah, maupun di tingkat cabang. Bantuan yang kita berikan untuk masyarakat yang terdampak COVID dapat diberikan dalam bentuk yang kita berikan berupa santunan berupa uang tunai, kemudian pemberian sembako, pemberian APD, desinfektan, dan kita juga memberikan bingkisan khusus untuk anak-anak yatim dan duafa. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaliri hidup kita dengan kebahagiaan, mengaliri hati kita dengan rasa cinta, dan mengaliri pikiran kita dengan kearifan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tris. Selanjutnya kita minta sepatah dua patah katanya dari Ketua Lansia FED kepada Bapak Amsul Bahri. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Munawwaroh, Ketua PDHI beserta jajaran para pengurus PDHI seluruhnya, dan juga kepada para pengurus cabang PDHI, dan juga kepada Ketua IDHI, dan juga kepada Ketua Asosiasi FKH Indonesia beserta seluruh anggotanya, serta kepada Ibu dan Bapak sekalian yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas izinnya dan perkenannya kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh PDHI. Walaupun dalam keadaan situasi tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara virtual. Paling tidak kita bisa saling menyapa, saling mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan juga mungkin bisa saling pandang memandang. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, semoga amal ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melaksanakan dalam kondisi yang mencekam, cukup mencekam, atau kondisi yang tidak normal. Kita tidak lagi selama, saya sendiri selama hampir 70 tahun, baru kali ini yang namanya tidak sholat Jumat sampai berturut-turut, mungkin 3-4 kali. Begitu juga sholat tarawih sebulan penuh dilakukan di rumah ya. Di rumah. Baru kali ini. Jadi imam terus ya. Jadi imam terus. Nah, itu juga ada hikmahnya ya. Termasuk imam Idul Fitri.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, memang kondisi COVID ini cukup mengkamkan. Tadi saya katakan, selama berapa pandemi yang kita ikuti, ya, yang kita mengalami, kondisi pandemi influenza tahun 57 atau flu Asia, kemudian 68 flu Hong Kong, sebenarnya saya berumur ya mungkin belasan tahun ya, 68. Yang terbaru pandemi tahun 2009 ya, pandemi flu babi itu lebih baru lagi. Tapi tidak ada kesan apa-apa itu. Berbeda dengan pandemi COVID-19 ini. Luar biasa. Itulah saya bisa membayangkan pandemi yang tahun 1918 ya. Bagaimana mencapai ini kan ya, setelah mengalami pandemi di COVID-19 ini yang luar biasa ya, dampak ekonomi, dampak sosial dan sebagainya. Saya kira itu yang luar biasa. Tapi mungkin kita bisa mengambil hikmahnya. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Pelajaran yang sangat berharga. Tadi Prof. Yoni mengatakan dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan juga kita yakin pandemi ini terjadi atas izin Allah juga. Kalau tidak ada izin dari Allah, itu tidak akan terjadi. Nah, tentu aja Allah juga tidak akan menyebabkan satu penyakit yang tidak ada obatnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini juga bisa berakhir. Kita berdoa saja. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kami atas nama keluarga besar Lansia Veteriner, Lansia Veteriner ini mungkin tempat terakhir nih para aktivis-aktivis dokter hewan yang ada di PBPDHI atau yang ada di institusi-institusi lain. Kalau sudah pensiun, ya nanti mudah-mudahan bisa bergabung di keluarga Lansia Veteriner Indonesia namanya. Paling tidak ada kegiatan lah, ada aktivitas bersama yang bisa kita lakukan supaya mengurangi cepatnya pikun misalnya dan masih tetap bermanfaat. Nah, untuk itu kami atas nama keluarga besar Lansia Veteriner Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Selanjutnya kita minta sepatah dua patah katanya dari Direktur Kesmafet kita, Bapak Dr. Hewan Samsul Ma'arif. Pak Samsul Ma'arif. Monggo Bapak. Masih ada? Masih ada namanya sih, cuman mungkin ditinggal Pak. Mungkin Dr. Fajar dulu. Hadir. Dr. Fajar ada? Selaku penasehat, ya. Pak Fajar. Ya, nggih. Ya. Oke. Pak nggih. Nggih. Kalau gitu kita lanjut dulu. Ada Dr. Heru. Dok Heru, wonten? Oh, ini Dr. Fajar ada? Ya. Nggih, Dok Fajar dulu selaku penasehat PBPDHI, monggo. Dok Fajar. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa dipertemukan pada acara halal bihalal pengurus besar Himpunan Dokter Hewan Indonesia dan PD. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bengkulu, sesama kolega dokter hewan Pak ya. Bapak Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Bapak Dokter Hewan Munawaro, Pak Dekan FKH IPB, Pak Profesor Yoni sebagai Ketua Ikatan
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia, tentunya pengurus besar Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia yang saya sangat hormati juga, para pengurus PDHI, cabang PDHI di daerah dan juga para pembina dan penasehatnya, dan seluruh kolega dokter hewan Indonesia di tanah air. Kesempatan yang baik ini saya kira kita patut syukuri bersama, karena dengan adanya halal bihalal ini adalah satu momen mempersatukan kita, mempertemukan kita dalam satu hati yang sama tentunya, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri, khususnya pada tahun 1441 Hijriah ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah momen yang sangat baik juga kita selain bersilaturahmi secara pribadi dan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri, merayakannya, juga sebagai ajang kita untuk lebih mempererat dalam tali silaturahmi profesi kedokteran hewan. Tadi dari dua patah kata yang disampaikan sebelumnya, baik itu dari yang mewakili dari pengurus cabang atau juga dari ONT, saya kira memang kita juga dapat menerima hikmah ya, dapat mendapatkan hikmah dari pertemuan ini. Kami juga di sini tentunya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi kita pada saat ini, yang tentunya kita harus tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas profesi kita dalam mengawal kesehatan hewan secara nasional, dan juga kita sebagai bagian dari global, kita juga ikut berpartisipasi dalam mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit hewan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita memahami bahwa ini adalah suatu tugas mulia, karena sebagaimana kita ketahui bahwa hewan adalah ciptaan yang maha kuasa yang memang diciptakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga bahwa hewan ini harus tetap terjaga kondisi kesehatannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh kita semaksimal mungkin, tentunya dengan mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya. Termasuk juga dalam hal ini kaitannya dengan kesejahteraan hewan. Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam menghadapi COVID-19 ini memang banyak keterbatasan, tapi kita tidak terputus dengan keterbatasan untuk bertemu secara fisik. Kita bisa bertemu melalui video conference ini dengan harapan tentu tidak mengurangi arti dan makna dari halal bihalal ini, baik secara kekeluargaan maupun dalam rangka mensyukuri ya, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, dan juga dalam rangka kita berkomunikasi secara profesi. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi, namun kita akan selalu mencari jalan keluar, khususnya dalam rangka penanganan penyakit hewan secara nasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasan pergerakan fisik, akan tetapi dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi, saya kira kita masih tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita dalam mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit hewan. Bapak Ibu sekalian, adanya beberapa berita yang mengatakan bahwa atau menyampaikan bahwa penularan COVID-19 sudah terjadi pada hewan, walaupun memang masih sangat langka dan juga tidak ada kepastian bahwa dari penularan dari hewan ke manusia, akan tetapi tentunya kita sebagai profesi dokter hewan harus waspada akan menghadapi ini untuk kedepannya. Di samping itu, dengan perubahan pola hidup masyarakat dan sebagainya, globalisasi, eksploitasi alam, sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya penyakit emerging disease pada hewan di masa-masa yang akan datang. Untuk itulah kita selalu melihat ke depan, kemudian kita mengintrospeksi ke kita sendiri,
bahwasannya dalam melakukan pemanfaatan sumber daya hewan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya yang ditimbulkan permasalahan baik itu kesehatan hewan maupun kesejahteraan hewan dan dampak-dampak lainnya yang kita tidak inginkan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami dari Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kolega dokter hewan yang terus berkomitmen di dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, khususnya dalam mengawal dan menjaga kesehatan hewan, baik di wilayah maupun secara nasional, bahkan berpartisipasi di global. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, diberkahi keselamatan, diberkahi kesejahteraan dan kelancaran di dalam menjalankan tugas dan menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Heru kah? Selaku pembina juga dari pengurus PB. Pembina PBPDAI Pak Heru Setianto. Iya, ada. Silakan Pak Heru. Monggo Pak Heru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi. Yang saya hormati Ketua Umum PBPDHI Dr. Munawaroh. Yang saya hormati Bapak Rohidin, Gubernur Bengkulu. Apa kabar Pak? Selamat tak berjumpa. Salam buat kawan saya Pak Daryanto itu di belakang Pak. Yang saya hormati Ketua AFKHI, Profesor Sri Hadi, Pak Bibi, para ketua PDAI cabang, ketua ONT, dan para sejawat sekalian yang berbahagia. Oh iya, saya lupa. Dr. Samsul Bahri, apa kabar? Saya masih belum lansia, belum pensiun. Dok Fajar,